Baik, adapun cara mendaftar rekening Bank Aladin Syariah, yaitu yang pertama, masukkan email dan nomor handphone yang aktif, dan pastikan kamu mempunyai kartu KTP saat ini, dan cek koneksi terlebih dahulu agar proses pendaftaran tidak terganggu. Dan syarat-syarat pendaftaran yang pertama itu usia, yaitu berusia 17 tahun atau lebih, dan kamu warga negara Indonesia serta memiliki KTP, bukan warga negara Amerika Serikat. Langkah-langkah selanjutnya, input email, masukkan email aktif yang kamu gunakan pada kolom di bawah ini. Langkah kedua, input nomor ponsel, masukkan nomor ponsel yang aktif yang kamu gunakan. Selanjutnya, tunggu beberapa saat, masukkan kode OTP yang sudah dikirim dari WA, dan buat kata sandi. Kata sandi digunakan untuk masuk ke akun Aladin. Konfirmasi kata sandi. Kata sandinya itu minimal 8 karakter, terdapat huruf kecil dan besar, terdapat angka atau simbol. Dan selanjutnya, setujui dengan semua pernyataan yang ada di bawah ini dengan kolom-kolom tersebut. Selanjutnya, fotokan KTP dengan jelas untuk memvalidasi identitasmu, karena bank membutuhkan identitas kita. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi data diri seperti status, alamat RT, RW, provinsi seperti kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Dan selanjutnya itu ada data tambahan, yaitu data ibu kandung. Pastikan nama ibu diisi dengan benar dan nama ditulis tanpa gelar. Dan selanjutnya verifikasi, pindai wajah, contohnya cahaya cukup, tidak menggunakan aksesoris, dan ikuti instruksi yang akan ditampilkan. Pastikan lensa kamera bersih dan pakai baju yang sopan. Selanjutnya, data pekerjaan, masukkan informasi mengenai pekerjaan kamu saat ini. Dan langkah selanjutnya itu pendapatan bulanan, berapa jumlah pemasukan kamu setiap bulannya, contohnya seperti kurang dari 5 juta. Dan selanjutnya itu setup Alapin, transaksi apa saja bakal lebih mudah kalau ada Alapin, misalnya transaksi lebih aman atau transaksi lebih cepat. Setelah itu kamu akan berhasil membuka rekening Bank Aladin Syariah. Kedua, di sini kami akan menjelaskan mengenai pembukaan rekening Bank Mega Syariah. Yang pertama itu kita akan download aplikasi Bank Mega Syariahnya. Setelah di-download, kita akan diarahkan ke tampilan pertama, yaitu ada di bagian buka rekening. Setelah buka rekening, selanjutnya verifikasi selanjutnya itu nomor handphone yang masih aktif agar bisa dikirimkan OTP ke akun nomor kita. Pastikan nomor aktif dan berada dalam jangkauan. Setelah itu, setelah verifikasi nomor handphone, nanti akan dikirimkan 6 digit kode OTP. Lalu setelah dimasukkan, kita akan disuruh membuat password. Password itu dimasukkan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Lalu setelah dibuat password, pastikan semuanya sudah terdetek atau sudah betul passwordnya. Lalu untuk keamanan di handphone, kita disuruh buat PIN transaksi, menghindari adanya agar tidak kebobolan. Lu buatlah PIN yang benar-benar kita ingat. Lalu setelah itu kita akan disuruh melengkapi data. Yang pertama foto KTP, NPWP, dan liveness check. Untuk foto KTP kita menggunakan KTP yang jelas dan tidak kotor ataupun tidak patah-patah.
NPWP jika ada atau opsional. Nah, lalu kita akan masukkan NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin, agama, status perkawinan, nama ibu kandung, alamat sesuai KTP, RT, RW, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, alamat domisili sesuai KTP. Nah, setelah memasukkan data semua itu, kita akan disuruh verifikasi wajah. Nah, untuk verifikasi wajah itu kita disarankan untuk yang pertama mencari tempat dengan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, pegang smartphone kamu dengan tegak. Yang ketiga, pastikan wajahmu terlihat dengan jelas. Yang keempat, jangan pakai masker, topi, atau kacamata. Yang kelima, yaitu ikuti semua instruksi dengan benar. Nah, setelah itu kita akan diverifikasi wajah kita, membuktikan bahwa memang benar kita melakukan pembukaan rekening online. Dalam pelaksanaan verifikasi wajah kita diperlukannya untuk menoleh kiri kanan ataupun atas bawah itu agar bisa didetek wajahnya secara jelas. Lalu ada informasi pekerjaan. Nah, informasi pekerjaan ini kita akan isi jenis pekerjaan, industri pekerjaan, jabatan, nama perusahaan, alamat perusahaan, lalu jenis pekerjaan, nama sekolah atau universitas jika masih menjadi mahasiswa. Lalu ada data informasi keuangan, dari mana sumber dana penghasilan per bulan, tujuan pembukaan rekening, NPWP. Lalu nanti kita di sumber dana penghasilan tuh ada penghasilan, warisan, hibah, undian, bunga, simpanan, dan lain-lain. Itu dipilih salah satunya. Lalu ada penghasilan per bulan, ada yang di bawah 5 juta, di atas 5 juta, di atas 10 juta, ataupun di atas 50 juta. Selanjutnya, tujuan pembukaan rekening. Jadi kita akan mengisi tujuan pembukaan rekening ini apakah untuk investasi, pendidikan, niaga, modal, ataupun lain-lain. Alamat pengiriman kartu ATM. Nah, kita karena dilakukan secara online berarti kan kita perlu kartu. Nah, pengirimannya itu diisi dengan domisili saat ini secara lengkap dan nama jalan. Cabang pembukaan tabungannya juga. Kalau ada kode referral silakan diisi, jika tidak maka tidak usah. Lalu di sana tuh ada data tambahan, apakah alamat pengiriman sesuai alamat KTP. Nah, nanti kalau jika sudah, kita akan ditampilkan tampilan rekening yang sudah jadi seperti gambar ini, nomor rekening dan jenis kartu. Jadi kita bisa login dan memasukkan password. Setelah itu nanti setelah berhasil melakukan pembukaan rekening, kita akan diarahkan kembali ke aplikasi dengan memasukkan password. Setelah masuk itu kita akan ditampilkan pemilik sumber dana. Nah, di sini data yang diperlukan untuk pembukaan rekening yaitu foto KTP. Foto KTP pemilik sumber dana. Nah, nanti kita akan juga dilakukan verifikasi wajah. Data pemilik sumber dana, KTP-nya harus ditampilkan serta isi NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan verifikasi wajah juga diperlukan. Jadi awalnya kita harus cari tempat dengan pencahayaan cukup, lalu pegang smartphone kamu dengan tegak, pastikan wajah kamu terlihat dengan jelas. Jangan pakai masker, topi, atau kacamata. Ikuti semua instruksi dengan benar. Lalu di tahap selanjutnya yaitu informasi pekerjaan, jenis pekerjaan, industri, jabatan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nama jalan perusahaan, dan semuanya harus diisi sesuai dengan data pemilik dana. Setelah itu, setelah berhasil, alhamdulillah verifikasi data pemilik sumber dana telah berhasil. Lalu kita login, baru kita bisa melakukan transaksi ataupun melakukan pembiayaan yang lain-lain. Nah, sekian.
kelebihan dari mobile banking Bank Mega Syariah ialah proses pendaftaran online Bank Mega Syariah dinilai lebih kompleks karena di dalamnya terdapat verifikasi yang identik dengan wajah, serta pengisian yang harus sesuai dan akurasi data yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian untuk kekurangannya, pada saat sudah selesai registrasi dan akan login ke aplikasi mobile Bank Mega Syariah, kita diharuskan melakukan pengisian data bagian pemilik sumber dana yang harus diisi dengan KTP dan data lainnya. Jika seandainya pemilik dana jauh, maka pengisian dan verifikasi data tersebut akan terkendala. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan pembukaan rekening pada Bank Muamalat Indonesia. Nyain song mata kaji semain seng. Terlebih dahulu kita download aplikasi Bank Muamalat Banking pada Play Store. Yang dimana di sini sudah saya download, yaitu pertama-tama kita masuk ke bagian buka rekening. Selanjutnya di sini ada pengajuan baru. Selanjutnya ada tertera 2 akad, yaitu akad wadiah, di mana dana disimpan di bank sebagai titipan dan bank menjamin bahwa dana tersebut aman serta dapat ditarik kapanpun, serta dana yang disimpan di bank bebas biaya admin bulanan. Yang kedua ada akad mudharabah. Pada akad ini dana dikelola oleh bank dalam bentuk pembiayaan sehingga mendapatkan keuntungan, dan dana yang disimpan di bank akan dikenakan biaya admin bulanan. Di sini kita akan diberi pilihan, yaitu jenis tabungan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya memilih tabungan IB Hijrah, yaitu yang non zakat. Pada gambar selanjutnya di sini Bank Muamalat menyediakan kartu untuk transaksi di Arab Saudi. Di sini tertera biaya kartu yang ingin kita pilih. Selanjutnya kita diberikan informasi tahapan untuk pembukaan rekening. Yang pertama yaitu verifikasi nomor handphone dan email. Yang kedua pengisian data diri dan aktivasi mobile banking Muamalat DIN. Dokumen dan peralatan yang perlu disiapkan yaitu KTP dan NPWP, tetapi NPWP ini hanya opsional. Selanjutnya kita masuk ke verifikasi kontak, di mana di sini kita akan disuruh mengisi nomor handphone serta alamat email dan kode referral yang akan dikirimkan kepada nomor handphone serta kode marketing yang dikirimkan kepada alamat email. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kode verifikasi OTP. Sini kita akan masukkan kode OTP dari SMS serta masukkan kode OTP dari email yang telah dikirimkan. Pada halaman selanjutnya yaitu persetujuan dari nasabah, yaitu dari kita sendiri yang membuka rekening. Selanjutnya kita akan diperintahkan untuk melampirkan foto KTP, dan di sini kita akan melihat data-data dari si pembuat rekening atau yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Sintireva dengan NIM 316050061. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari tema saya, yaitu tentang panduan yang terdapat pada gambar ini untuk memproses pembukaan rekening kita, yaitu pastikan cara foto kita memadai, tidak buram dan tidak menggunakan masker seperti yang telah diterapkan pada gambar ini. Selanjutnya, setelah kita diberi verifikasi, selanjutnya kita diberi pengisian data yang diterapkan pada gambar ini. Setelah kita tanda tangan digital, selanjutnya kita diberi panduan yang selanjutnya seperti yang telah diterapkan pada gambar ini. Kita disuruh menggunakan tanda tangan untuk melakukan tanda tangan digital, dan pastikan tanda tangan kita sesuai dengan KTP kita. Setelah itu kita pastikan kalau sudah, kita tekan OK, dan selanjutnya kita diberi data pekerjaan seperti pekerjaan kita pada sekarang saat ini, dan selanjutnya penghasilan kita per bulan berapa, dan
pendidikan terakhir kita seperti yang telah diterapkan pada gambar ini. Selanjutnya yaitu seperti data rekening pada gambar ini, yaitu ada tujuan pembuka rekening harus kita pilih, dan sumber dana kita juga dipilih, perkiraan berapa, terus perkiraan transaksi per bulan juga begitu. Selanjutnya juga cabang pembuka rekening, dan kalau sudah kita simpan. Dan selanjutnya kita masukkan nama, terus passwordnya telah diterapkan di sini. Passwordnya harus memiliki 8 sampai 15 karakter, setidaknya ada huruf kecil, huruf besar, dan huruf angka. Terus kalau sudah kita masukkan password, kita konfirmasi passwordnya, terus pembuatan timnya yang telah diberikan SMS pada email kita tadi. Kalau sudah, kita lanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu konfirmasi seperti ini. Tabungan kita atau disebut dengan tabungan IB, hijrah, dan zakat, dan data yang telah kita lengkapi tadi, seperti detail informasi kita ini. Kalau sudah, kita lanjut tahap berikutnya. Seperti inilah tahap selanjutnya, yaitu kalau sudah berhasil semua data-data kita ditampilkan pada gambar terakhir, pembukaan rekening kita telah berhasil, dan jenis tabungan kita, nomor rekening dan nomor HP, dan informasi kartu ATM, cara setor dana. Kalau mau mencetak kartu ATM-nya, kita harus membayar gitu. Kalau sudah, kita bisa mulai bertransaksi. Adapun kelebihan Bank Muamalat Indonesia yaitu kemudahan akses dan efisiensi waktu nasabah bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke kantor cabang atau ATM. Dan layanan 24 jam, aplikasi ini aktif sepanjang waktu sehingga transaksi dan pengecekan informasi nasabah tidak dibatasi jam operasional bank. Dan adapun kekurangan Bank Muamalat Indonesia yaitu ketergantungan pada koneksi internet atau jaringan yang stabil. Jika koneksi lemah atau tidak tersedia, misalnya di daerah terpencil, aplikasi bisa gagal digunakan atau transaksi tertunda. Dan biaya tambahan atau tarif tertentu, meskipun banyak fitur informasi bebas biaya, beberapa transaksi finansial mungkin dikenai biaya atau tarif tertentu yang bisa terasa tinggi bagi sebagian pengguna.